Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, generasi Z yang Allah banggakan, pernahkah kalian merasa hidup di dunia ini memiliki dua sisi? Di satu sisi, kita adalah diri kita yang sebenarnya dengan segala kekurangan, rasa malas, salat malam, kadang lupa baca Al-Quran, dan perjuangan melawan godaan. Di sisi lain, ada dunia maya tempat kita harus tampil sebagai muslim yang sempurna, dengan jilbab syar'i yang instagramable, potongan kajian bijak di status WhatsApp, dan foto masjid estetik di feed Instagram. Kita adalah generasi paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu scroll TikTok, kita bisa menemukan 100 wajah Islam berbeda. Ada yang bilang ini haram. Itu boleh. Influencer hijrah dengan gemerlap dunia. Dan pendakwah dadakan kita dibanjiri konten berkeagamaan. Tapi, dari mana kita tahu mana yang benar? Hari ini, mari bicara jujur tentang krisis identitas dan otentitas keislaman di era digital. Saudaraku, dulu nenek moyang kita belajar agama dengan berjalan kaki, bermil-mil menemui guru, duduk bertahun-tahun, dan mendapatkan sanad keilmuan jelas. Sekarang, kita belajar Islam dari video 60 detik yang dibuat seseorang, tanpa kita ketahui latar belakang pendidikannya. Akibatnya, kita mengalami kebingungan identitas antara Islam otoritatif bersumber Al-Quran, Sunnah, dan ulama mumpuni dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan menyesatkan. Lebih berbahaya, kita mulai terjebak pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh, tapi lupa membangun kesolehan itu sendiri. Khawatir jika posting kajian, orang mengira kita malas. Cemas jika foto tanpa jilbab syar'i, citra hijahnya runtuh. Psikolog menyebutnya digital performativity, kesolehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah jebakan iblis terbesar. Lalu, apa bekal kita? Pertama, literasi digital keagamaan. Jadilah detektif, jangan langsung percaya. Tanyakan, siapa yang bicara? Apakah dia memiliki sanad keilmuan yang jelas? Apa dalilnya? Apakah kontennya mendekatkan pada Allah atau hanya sensasi belaka? Bedakan pendakwah kredibel, ilmunya diakui, hidup sederhana, ajarannya konsisten, dengan mereka yang cari like, suka kontroversi, dan menghujat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, jika orang fasik datang bawa berita, teliti kebenarannya. Ayat ini untuk kita di era hoax. Kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan sekedar jenggot, cadar, atau gamis, tapi nilai kejujuran, keadilan, empati, keteguhan. Simbol itu penting, tapi jangan sibuk membungkus kado indah dengan isi kosong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati dan amal. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati, bukan feed Instagram. Berhenti membandingkan proses hijrah dengan orang lain. Hijrahnya A mungkin terlihat gemilang, tapi kita tidak tahu air matanya di sepertiga malam. Allah menilai kesungguhan, bukan kesempurnaan yang dipamerkan. Ketiga, personal branding autentik. Aktif di media sosial itu baik, jadikan ladang dakwah, tapi jadilah diri sendiri. Jika pecinta musik, jadilah muslim jujur tentang memilih lagu halal. Jika gamer, tetaplah sholat di sela game. Konsistensi dunia nyata dan maya adalah kunci. Jangan di maya bicara ikhlas, di story di nyatanya ria. Jangan di story posting ayat tapi di chat menyakiti hati temannya. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3. Mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika demikian. Sahabatku, kita akan memimpin dunia 10, 20, 30 tahun lagi. Dunia digital dengan kompleksitasnya adalah medan juang kita. Jadilah muslim yang literat, tak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalam, menghayati nilai bukan sekadar simbol.
Jadilah muslim autentik, sama di dunia nyata dan maya, karena hanya Allah yang berhak kita perlihatkan dan sembunyikan. Mari berdoa, ya Allah, jadikan kami generasi yang Engkau banggakan, tidak silau gemerlap dunia maya, tidak kehilangan arah di banjir informasi, dan rindu menjadi hamba-Mu yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.